Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Guys, malam ini kita akan kembali untuk belajar ya materi sertifikasi teknis. Program ini adalah program CCMS, yaitu Certified Contract Management Specialist. Kita akan mengadakan pada pukul 19.00 ya. Saat ini sudah lewat 5 menit sampai selesai. Materi ini berdasarkan SKKNI pengadaan barang dan jasa yang akan dibawakan oleh Ibu Posmaria STMT CCMS. Telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Sinta. Mudah-mudahan nanti apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat, nanti bisa ya. Jadi nanti ada sesi tanya jawab bagi rekan-rekan yang ingin bertanya pada saat Ibu Sinta masih menjelaskan, silahkan di chat ya, di chat. Silahkan ditanyakan melalui chat dahulu. Nah, nanti akan ada sesi teman-teman bisa berinteraksi langsung menanyakan tentang materi-materi ini. Oke, mungkin Mbak Sinta silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Sinta Posmaria. Saya salah satu fasilitator online course dari LPKN, Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional. Saat ini saya bekerja sebagai aparatur sipil negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tepatnya di Direktorat Jenderal Bina Marga. Selamat datang pada kursus online program pelatihan dan uji kompetensi sertifikasi ahli manajemen kontrak atau Certified Contract Management Specialist, kata kerennya ya. Kali ini adalah sesi pertama kursus online pada program CCMS ini, di mana pada sesi ini Bapak Ibu akan mendapatkan pemahaman bagaimana menyusun spesifikasi. Pada tahap awal perencanaan pengadaan, setiap user biasanya sudah menetapkan yang namanya kebutuhan dan mungkin juga dengan keinginannya ya. Itu terlihat ketika melakukan penganggaran. Mungkin pada saat penganggaran masih sifatnya lebih global. Ya. Dalam tahap perencanaan itu ada juga yang disebut tahap identifikasi kebutuhan, di mana salah satu langkahnya adalah menetapkan spesifikasi. Untuk menetapkan spesifikasi ini, pengguna harus menyusun spesifikasi ini. Nah, pasti spesifikasi itu nanti akan kita pelajari dalam sesi ini. Ya, simpelnya tujuan dari sesi ini adalah Bapak Ibu bisa mendapatkan pengertian apa sih spesifikasi, apa-apa saja yang harus diperhatikan di dalam menyusun spesifikasi dan bagaimana menyusun spesifikasi itu. Mungkin kita ke slide aja tadi. Nah, ketika kita menentukan spesifikasi, mau menyusun spesifikasi, sebenarnya waktu kita membuat kebutuhan itu, kita kan melihat pada tujuan pengadaan itu ya. Tujuan pengadaan itu kalau secara best practice itu satu, yaitu value for money, bahwa apa yang kita lakukan itu, apa yang kita adakan sesuai dan bermanfaat tiap rupiahnya terhadap manfaatnya gitu ya, terhadap aspek kualitas, kuantitas, lokasi, waktu, dan harganya. Manfaat spesifikasi itu jelas dari awal ya. Di awal itu sebenarnya itu supaya terjadi pendefinisian yang jelas, sehingga pengadaan barang jasa ini bisa berjalan dengan baik dan dapat menjadi efisien, efektif gitu ya. Seperti itu. Ketika kita berbicara spesifikasi, kita apa sih definisi dari spesifikasi itu? Di awal kan kita sudah
mendefinisikan kebutuhan. Mungkin saja sebagai pemilik proyek, mungkin dalam sektor swasta, pemilik proyek disebut, tapi kalau di kontrak-kontrak pemerintah kan sering disebut sebagai pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran gitu ya. Mungkin mendefinisikannya masih global. Kemudian di dalam tahap untuk kepentingan tahap selanjutnya, yaitu tahap persiapan dan juga tahap pelaksanaan pengadaan, yaitu tender dan seleksinya itu sendiri, itu perlu pendetailan atau perlu perincian sehingga lebih spesifik. Oleh karena itu kan disebut spesifikasi seperti itu, spesifikasi dari kebutuhan kita atau keinginan kita, sehingga di dalam definisi formalnya itu disebut sebagai karakteristik, kumpulan karakteristik terhadap atau atribusi terhadap kebutuhan keinginan kita gitu ke user gitu ya, yang dinyatakan secara tertulis ya. Mungkin di awal si user pengen mengatakan spesifikasinya tidak secara tertulis, mungkin lisan. Misalnya dia ingin mobil operasional dia ingin terlihat mewah. Nah, terlihat mewah itu kan masih kualitatif ya. Nah, itu mengukurnya terlihat mewah seperti apa, seperti itu kan. Tapi dengan persyaratan ada batasan, yaitu batasan waktu, mungkin juga batasan harga biasanya ya, atau anggaran yang jelas. Kemudian ketika kita melakukan identifikasi, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana mendefinisikan kebutuhan kita itu. Cara metodenya yaitu dengan 4W 1H. Kalau metode di UK ini, di SKK ini seperti bertanya, metode pertanyaan di dalam jurnalistik ya. Tapi kalau jurnalistik ada 5W 1H, kalau ini 4W 1H. Apa saja? Yaitu what gitu ya. Apa yang dibutuhkan? Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu W kedua apa? W kedua adalah when, kapan dibutuhkannya, gitu ya. Kapan dibutuhkannya. Dan W ketiga adalah why, mengapa dibutuhkan hal itu, gitu ya. Mengapa dibutuhkan barang atau jasa itu. Dan W keempat adalah di mana. Di mana diperlukan barang dan jasa itu. Dan kemudian yang yang H yaitu how, bagaimana cara menyampaikan atau menyampaikan spesifikasi barang jasa ini. Di dalam menentukan dalam menentukan spesifikasi ada urutan proses. Di dalam SKK ini disebutkan bahwa yang pertama tadi sudah disebutkan, kita menentukan mendefinisikan kebutuhan dulu, kemudian kita dari mendefinisikan kebutuhan itu apa sih yang kita mau adakan, seperti itu. Misalnya komputer, tapi kita kan mau mendefinisikan apa saja yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh si user misalnya, atau di dalam organisasi. Misalnya di dalam organisasi kita kayaknya butuh perlengkapan komputer apa saja yang dibutuhkan. Nah, itu misalnya kita kumpulkan dari si A, si B gitu. Anda butuh apa misalnya? Oh, saya butuh komputer dan printer. Sedangkan yang satu saya butuh komputer, printer dan scanner, atau mungkin yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian setelah dikumpulkan kebutuhannya, kemudian persyaratannya apa? Mungkin saja beda antara si engineer dengan operator. Nah, mungkin sama-sama butuh komputer, tapi kan persyaratan terhadap engineer pasti kualifikasi komputernya lebih tinggi gitu ya, lebih ke arah high end, sedangkan untuk operator mungkin lebih ke lower end seperti itu. Kemudian setelah itu kita mendefinisikan spesifikasinya setelah kita tahu persyaratan dan identifikasi stakeholder yang membutuhkannya atau yang juga yang suppliernya seperti itu.
kita definisikan. Alatnya adalah dengan menganalisa produk yang ada, kemudian menganalisa persyaratan-persyaratan yang ada juga terhadap kebutuhan yang membutuhkan atau yang semua pihaknya ya. Kemudian meminta pendapat ahli, ya, mungkin saja gitu. Kalau komputer mungkin nggak perlu ya ahli-ahli banget, tapi misalnya yang teknologinya tinggi itu mungkin membutuhkan tenaga ahli. Kemudian melihat referensi-referensi yang ada, gitu ya. Setelah itu kita menentukan jenis spesifikasi atau tipe spesifikasi, gitu ya. Nah, tipe spesifikasi ini bisa saja berdasarkan kinerja atau berdasarkan desain atau campuran terhadap desain dan kinerja. Nah, setelah itu kita mendokumentasikan spesifikasi itu sehingga bisa ditetapkan ya, oleh, kalau di kontrak pemerintah, oleh pejabat pembuat komitmen. Nah, berarti oke, tadi ini sudah saya jelaskan ya. Kemudian bagaimana menentukan persyaratan, gitu ya? Bagaimana menentukan persyaratan? Apa saja yang harus kita lihat, gitu ya? Yaitu kita lihat fungsi dan kinerjanya, gitu ya. Apakah komputer untuk si engineer fungsinya untuk cuma mengetik saja gitu kan. Kalau operator kan mungkin hanya Word dan Excel saja yang dibutuhkan, sedangkan engineer itu butuh pasti untuk AutoCAD, menggambar video, editing video seperti itu. Kemudian jumlahnya gitu ya, jumlah barang jasa yang dibutuhkan gitu. Untuk engineer ada berapa, operator ada berapa, atau mungkin juga level pimpinan seperti itu. Kemudian batasan ukurannya, kemudian perlukah standar, terus kemudian rincian atau modelnya. Kadang memang sering seperti itu ya, mau modelnya laptop tapi maunya hibrid. Rata-rata ini level pimpinan ya maunya hibrid gitu ya, bisa dilepas portable pengetikannya keyboardnya gitu ya. Kemudian ada batasan waktu, kemudian karakteristik dan kondisi kesehatan dan keselamatan seperti itu ya. Di dalam menyusun spesifikasi ada hal-hal, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu elemen kuncinya. Elemen kuncinya yang pertama, elemen kunci itu ada tiga elemen, yaitu ruang lingkup, karakteristik, kinerja dan performansnya. Ruang lingkup ini lebih ke arah uraian kebutuhannya ya, sedangkan karakteristik itu lebih ke arah keadaan atau kondisi yang lebih ke arah visual dan fisik. Sedangkan kinerja terhadap output yang diharapkan oleh si user. Kemudian poin-poin umum yang dipertimbangkan pada saat menyusun spesifikasi apa saja? Yang perlu diperhatikan adalah apakah spesifikasi itu wajar dan mudah diperiksa gitu. Itu harus ya. Kalau kita bikin spesifikasi yang sulit-sulit tapi susah diperiksanya, kerepotan juga usernya nanti atau pelaksananya ya. Kemudian apakah harus standar gitu. Apakah perlu standarisasi gitu ya, atau perlu standar gitu ya. Kemudian juga bahasa itu harus sederhana gitu. Itu yang poin-poin umum yang perlu diperhatikan di dalam menyusun spesifikasi. Kemudian dalam menyusun spesifikasi kita juga membutuhkan perhatian terhadap isu. Sering sekali seperti risiko tanggung jawab. Ini seperti apa? Siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan misalnya pengujian pekerjaan jalan? Tanggung jawabnya penyedia di mana? Konsultan di mana, itu harus jelas gitu ya. Kemudian kalau ini barang mungkin ekspor impor ya, gimana dengan bongkar muat. Kemudian juga misalnya terhadap instalasi dan pengetesan atau commissioningnya gitu ya. Itu sering barang-barang yang cukup heavy ya, seperti generator atau mungkin juga barang-barang produk-produk yang ini agak besar, itu
itu bagaimana menginstalasinya atau yang lebih high tech gitu ya. Terus bagaimana commissioning bahwa itu hidup atau berfungsi gitu ya. Kemudian fasilitas pada lokasinya seperti apa dan faktor yang lain yang harus dipertimbangkan. Isu-isu. Nah, kemudian kita di dalam spesifikasi juga ada ada urut-urutan yang perlu diperhatikan bagaimana cara menyusun spesifikasi ini. Nah, ini diberikan oleh modul di dalam ini. Bagaimana yang pertama itu kita ketika orang mudah mengidentifikasi. Ketika kita mau melihat komputer itu gimana cara lihat mengidentifikasi bahwa apa yang kita pesan itu sama datang barangnya. Itu kita lihat aja di dalam komputer propertiesnya ya, apakah itu Intel Pentium sekian gitu kan, seperti itu. Nah, ketika kita sudah dapat pemahaman apa pengertian dari spesifikasi, kemudian kita juga sudah tahu apa ya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun spesifikasi, kita mulailah mendeskripsikan spesifikasi itu berdasarkan kebutuhan yang telah didefinisikan secara awal oleh pemilik proyek. Ya. Bagaimana cara mendeskripsikan spesifikasi itu? Sebelum kita mendeskripsikan, tahu cara-cara mendeskripsikan spesifikasi, kita perlu tahu juga gitu, bagaimana kita mencari sumber-sumber informasi terhadap barang jasa ini dan terhadap spesifikasinya. Nah, sumber-sumber informasi ini ada banyak. Yaitu, apa saja? Yaitu kita yang jelas barang jasa ini yang dibutuhkan oleh pengguna akhir. Ya. Misalnya kita butuh di dalam melaksanakan pembangunan sekolah. Ya ditanya sama yang pemilik sekolah kepala sekolahnya. Mungkin yang punya anggarannya adalah Disdik atau Dinas Pendidikan atau mungkin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi yang menggunakan nanti kan sekolah A gitu. Ditanyakan oleh kepala sekolahnya gitu. Mungkin nggak terlalu jauh juga kalau sekolah ya. Cuma mungkin ini salah satu contoh seperti itu. Kemudian kita juga bisa sumber-sumber informasi itu dari industrinya atau manufakturnya seperti itu ya, atau bisa kita nggak perlu juga kita datang ke pabrikannya, mungkin kita bisa mendapatkan melalui brosur atau katalog. Kemudian kita juga bisa berdasarkan standar mendapatkan informasi dari standar ya, dan atau informasi pengujian dari tenaga ahli ataupun peneliti. Mungkin juga ada spesifikasi yang perlu diketahui dari instansi pemerintah. Misalnya untuk saya di bidang Kementerian PU, jika orang bertanya tentang bangunan negara, ya cocoknya ke Cipta Karya. Begitu juga kalau tentang jalan, bisa ditanyakan ke Direktorat Jenderal Bina Marga atau mungkin instansi pemerintah lain yang perlu ditanyakan apa saja. Kemudian komunitas ahli pengadaan, ya, mungkin komunitas ahli pengadaan ini dibutuhkan dalam konsep penyusunan spesifikasinya, pengertian spesifikasinya, dan juga cara memilih spesifikasi berdasarkan supply positioning model yang akan kita pelajari nanti. Spesifikasi barang, dalam penyusunan spesifikasi barang jasa kita terdapat beberapa aspek yang perlu kita lihat, yaitu aspek mutu, ini jumlah dan waktu. Saya lebih senang mengatakan bukan jumlah tapi kuantitas ya, karena beda jumlah dengan kuantitas. Tapi kita terima aja dulu jumlah dan waktu. Kemudian tingkat pelayanan, kemudian juga informasi-informasi tambahan lainnya. Kemudian di dalam menentukan spesifikasi mutu barang jasa, itu kita bisa lihat, kita bisa menentukan spesifikasi mutu dari barang, jasa konsultasi dan
jasa dengan cara 6 cara, yaitu apa saja gitu ya. Yang pertama adalah berdasarkan merek, yang kedua berdasarkan dengan cara standar, yang ketiga dengan cara sampel, yang keempat spesifikasi teknik ataupun spesifikasi fungsi dan kinerja gitu ya, dan juga spesifikasi komposisi. Untuk jumlah atau kuantitas, ini yang perlu diperhatikan adalah jumlah barang, kemudian kapan diserahkan dan bagaimana di mana lokasi barangnya, kemudian bagaimana ruang lingkup waktu dan lokasi penyerahannya. Kemudian untuk spesifikasi penyusunan spesifikasi tingkat layanan itu berdasarkan kemampuan respon dan juga purna jualnya. Sedangkan untuk spesifikasi mutu lebih detail. Untuk merek itu seperti apa gitu ya, spesifikasi mutu. Untuk merek adalah jika ini adalah di mana kondisi ketika barangnya itu yang diinginkan oleh merek. Ini adalah spesifikasi yang cukup sederhana gitu ya, karena tinggal menunjuk gitu ya. Nah, ini untuk barang yang kita tentukan lebih spesifik merek itu ya. Nah, ketika kita menentukan spesifikasi produk atau jasa kita berdasarkan merek, ini perlu kehati-hatian juga ya di dalam kontrak pemerintah, khusus yang diatur dalam Perpres 1618 itu ada hal-hal yang khusus bisa menyebut merek. Tapi kalau kita secara barang the whole itu ada ketentuannya gitu ya. Nah, kalau mungkin kalau di sektor swasta bisa saja langsung menyebut merek gitu ya. Nah, kemudian merek ini sebenarnya yang paling sederhana dan juga dikenal oleh baik penyedia dan pengguna seperti itu. Ya, karena biasanya memang ketika kita menyebut merek itu lebih ke arah kepercayaan kita terhadap kualitasnya, sehingga kelemahan dari spesifikasi berdasarkan merek ini adalah pasti mahal gitu ya, karena biasanya memang branded itu punya value pasti biasanya mahal seperti itu. Kemudian memang ada yang merek-merek bagus gitu, tapi biasanya yang disebut merek itu adalah yang kita kenal bahwa dia cukup punya kualitas dan value seperti itu. Nah, ini bukan mahal dan juga menciptakan kompetisi, sulit menciptakan kompetisi. Kenapa? Ya karena itu barang itu aja gitu. Mungkin juga penyedianya cuma satu gitu, mungkin gitu ya. Kemudian juga bagaimana spesifikasi ini bisa diceritakan dengan standarisasi gitu ya. Nah, standar ini lebih ke arah kita mau pakai standar apa? Standar internasional kah? Standar nasional kah? Seperti itu. Apakah standar dari internal kita atau standar dari eksternal gitu ya? Apa sih standar internal itu? Nah, ini mungkin di dalam modul UK ini dikatakan bahwa Bina Marga menggunakan standar internal. Mungkin juga sih ya. Sebenarnya itu adopsi dari standar-standar eksternal, tapi mungkin menjadi standar internal gitu. Kemudian standar eksternal seperti misalnya FIDIC, ya, standar kontrak FIDIC, atau juga ASTO, atau mungkin standar Amerika, standar Eropa yang
ada gambar CE seperti itu. Nah, standar ini juga standarisasi ini punya kelebihan dan kekurangan. Pasti standarisasi itu dikenali gitu ya, dan juga tinggal dicari bisa ketentuan-ketentuan itu pasti ada yang menerbitkan gitu ya. Kemudian kompetisinya tinggi. Ya, kompetisinya tinggi. Kemudian menghilangkan ketidakpastian. Ya. Terus kemudian lead time-nya juga akan jauh lebih pendek. Kemudian dari standar eksternal, kalau kekurangan dari standar gitu ya, yaitu dia komprominya kecil. Nah, ketika kita berbicara barang standar, ketika ada satu misalnya kita kebutuhan yang lain tidak ada pada barang yang di mana saja, itu jadi bingung kita mau modifikasinya seperti apa, gitu ya. Sehingga kompromi itu harus pada diri kita sendiri, pada user sendiri. Jadi harus memilih gitu ya, memilih yang lebih tinggi atau yang lebih di bawahnya seperti itu. Kemudian ada spesifikasi mutu berdasarkan connection loss. Oke. Kenapa? Oke. Yang ketiga adalah berdasarkan sampel. Nah, kalau sampel ini sebenarnya ketika si user susah mendefinisikan ya spesifikasi itu, sehingga dia kasih sampel aja. Misalnya sering sekali salah satu spesifikasi yang sulit yaitu warna, gitu ya. Misalnya saya menyebutkan biru Tosca, dia yang ngasih ini rupanya itu saya bilang hijau Tosca gitu. Mungkin ada persepsi yang berbeda sehingga saya kasih aja sampelnya ini gitu ya, contoh kainnya seperti itu. Nah, kalau sampel itu ya jelas memudahkan penyedia untuk mencari ya, dan juga memudahkan si pelaksana ketersediaan barangnya. Kemudian yang kekurangannya adalah ada juga sampel-sampel yang mungkin perlu di dalam perlu diuji gitu ya. Mungkin sampel tanah gitu ya. Misalnya tanah liat yang kita butuhkan. Mungkin tanah liatnya ini agak berbeda-beda kandungannya gitu ya. Nah, itu harus ada pengujiannya gitu ya, yang alat ukur untuk mengujinya, dan itu nggak mudah juga kita menyediakannya, itu seperti itu. Kemudian spesifikasi teknis. Yang keempat adalah dengan cara spesifikasi teknis. Ini yang sering kita dengar gitu. Baru dari sini kita baru belajar ya, Bu. Spesifikasi teknis itu salah satu jenis dari spesifikasi gitu ya. Spesifikasi teknis itu apa saja yang sebenarnya spesifikasi teknis itu apa gitu ya. Ini lebih ke arah karakteristik teknis dan fisik gitu ya, dan juga bagaimana ukuran fisiknya gitu ya. Kemudian ini lebih spesifikasi ini didapatkan dengan biasanya dengan melakukan detail design, dan juga terdapat adanya toleransi di dalam spesifikasi teknis. Misalnya dalam membangun gedung gitu ya, gedung negara, misalnya dindingnya, misalnya ketebalannya harus dindingnya sekitar 15 cm gitu ya. Nah, 15 cm itu diukur ketebalannya. Tapi kalau misalnya 14,5 cm boleh enggak? Nah, itu dilihat ada toleransinya enggak, seperti itu gitu ya. Kemudian material yang digunakan material yang digunakan juga perlu didefinisikan di dalam spesifikasi teknis gitu ya. Kemudian metode pelaksanaannya juga perlu dijelaskan dalam spesifikasi teknis. Juga persyaratan pemeliharaan dan operasinya. Nah, kelebihan spesifikasi teknis juga mempunyai kelebihan dan kekurangan gitu ya. Yang jelas spesifikasi teknis ini karena lebih
menggunakan tenaga ahli dia lebih rinci ya, dan juga si user bisa menggunakan verifikasi, dan kekurangannya ya karena butuh tenaga ahli pasti cost-nya lebih banyak gitu ya. Juga kesalahan penyusunan itu akan berdampak kepada pelaksanaannya nanti. Kita lanjut aja karena kita lebih pengen diskusi dengan yang kelima dengan cara spesifikasi komposisi. Nah, komposisi ini banyak untuk obat mungkin ya, gitu ya. Nah, ini juga spesifikasi komposisi ini lebih spesifik dan lebih rinci, gitu ya. Dan juga sama dengan spesifikasi teknis membutuhkan verifikasi, gitu ya. Dan kalau misalnya komposisi terhadap obat A gitu ya, itu juga hati-hati gitu, jangan sampai kita aja waktu dikasih resep oleh dokter gitu ya, dulu waktu kecil kan itu ada tuh satu obat jadi campuran gitu ya, campuran ini gitu. Nah, itu harus tepat seperti itu. Nah, kemudian kelemahan spesifikasi komposisi ini yaitu si dokternya waktu ketika dia mengkomposisikan obat itu, dia harus benar-benar kompeten di dalam mengetahui bahwa si penyakit ini bisa sembuh dengan komposisi seperti ini, dengan dosis yang seperti itu. Dan juga ya itu kalau obat ya mungkin kalau produksi yang untuk generik yang sekarang ini perlu verifikasi juga ya, seperti itu. Spesifikasi fungsi dan kinerja. Nah, ini spesifikasi fungsi dan kinerja ini lebih ke arah apakah memang barang itu berfungsi. Ini banyak pada alat-alat kesehatan ya. Apakah spesifikasi fungsinya, fungsi alat itu untuk apa gitu ya. Kemudian untuk spesifikasi kinerja. Spesifikasi kinerja itu spesifikasi yang menentukan bahwa bentuk ukuran outputnya apa gitu ya, dan menghasilkan outcome yang seperti apa, seperti itu. Itulah spesifikasi, macam-macam cara menyusun spesifikasi mutu. Mungkin agak teoretik banget gitu ya. Nah, ini meliputi apa saja spesifikasi fungsi kinerja, ya, itu bisa kita lihat dari paparan. Inilah paparan. Ini terlalu semuanya harus diklik-klik ya, jadi agak lambat gitu ya. Nah, mungkin bisa kita lihat, kita nggak usah terlalu berlama-lama terhadap teori, mungkin nah ini untuk teori ketika spesifikasi kuantitas, saya lebih suka kuantitas. Spesifikasi kuantitas ini ada kebutuhan barang itu independen dan dependent. Independen artinya dia tidak ditentukan kebutuhan lainnya. Misalnya yang paling sering mungkin kita lihat mobil misalnya. Yang contoh untuk dependennya mobil, kita butuh mobil gitu ya. Ya kebergantungnya paling terhadap usernya, siapa yang mau yang butuh mobil. Kemudian bannya bagaimana gitu. Bannya kan mengikuti mobilnya, itulah disebut jumlah mobilnya, itulah disebut dependen. Dia bergantungnya karena independen tadi gitu ya. Nah, mungkin kalau cara menghitung independen demand kalau barangnya seperti mobil nggak perlu pakai teknik peramalan ya. Tapi kalau seperti misalnya obat, mungkin itu bisa dilakukan dengan teknik peramalan gitu ya, forecasting. Nah, teknik peramalan kebutuhan barang ini ada kualitatif, ada kuantitatif. Nah, kalau kualitatif melalui Delphi dan judgment, sedangkan kuantitatif dengan time series dan sebab akibat, seperti itu. Nah, tadi kita berbicara spesifikasi mutu, kemudian spesifikasi jumlah. Selanjutnya adalah spesifikasi waktu. Apa saja sih yang perlu ditetapkan dalam spesifikasi waktu ini, gitu ya? Dalam spesifikasi waktu kita perlu
menetapkan jadwal kedatangan atau penyelesaian pekerjaan, kemudian menetapkan lokasi barang dan juga menetapkan metode transportasinya dan cara pengepakannya. Ini untuk barang ya. Kemudian spesifikasi mutu, aspek mutu, jumlah, tingkat pelayanan. Yang keempat adalah tingkat pelayanan penyedia, gitu ya. Tadi disebutkan bahwa apa saja yang perlu dilihat, yaitu dari ini, apa sih namanya? Kalau saya lihat dari tingkat pelayanan ketika respon time-nya. Kemudian juga bisa kita lihat di sini ada hal-hal yang perlu diliputi dalam tingkat pelayanan, yaitu ketika ada kerusakan, bagaimana responnya gitu ya terhadap pelayanan. Kemudian juga adakah pelatihan atau bantuan teknis. Kemudian bagaimana juga ketika waktu pemeliharaan, seperti itu. Nah, kemudian ada aspek lain yang mungkin perlu dibutuhkan, yaitu informasi lain. Apa saja yang dibutuhkan di dalam yang perlu diliputi dalam informasi lain itu, yaitu kontak personnya, kemudian latar belakang pengadaan dan kriteria pemenangnya, penentuan pemenang, kemudian aspek legalnya dan juga spesifikasi barang jadi, barang produksi jadi. Nah, ini berbicara tentang spesifikasi barang jasa, barang dan jasa, yaitu barang, jasa lainnya, jasa konsultasi dan pekerjaan konstruksi. Apa saja sih yang spesifikasi yang ada di dalam barang? Nah, dalam barang biasanya lebih ke arah spesifikasi misalnya barang jadi gitu ya. Menentukannya lewat mana? Itu tadi kita bisa lihat misalnya dari kuantitasnya, misalnya lihat dari siapa, berapa orang yang membutuhkan atau siapa-siapa saja yang membutuhkan. Kemudian itu kuantitas. Waktunya misalnya dia membutuhkan pada saat bulan berapa, bulan Maret, sehingga kita harus misalnya dari sekarang sudah menentukan barang itu harus ada sekitar bulan Maret awal misalnya, seperti itu, atau Februari akhir, seperti itu. Kemudian secara mutu, nah mutunya misalnya bagaimana cara menentukan itu tadi kita bisa lihat dari 6 cara tadi, misalnya dari misalnya boleh nggak ke merek kalau kontrak pemerintah? Tentu tidak. Misalnya kalau ini swasta mungkin si A membutuhkan langsung komputer Dell, bisa saja gitu. Mungkin kalau di swasta bisa gitu. Nah, kalau di pemerintah mungkin harus mendefinisikannya seperti komputer dengan Intel Pentium, Intel aja udah merek gitu ya. Dengan prosesor sekian, kemudian dengan RAM sekian, monitornya lebarnya sekian, nah, seperti itu. Menentukan misalnya laptopnya itu harus dengan cara-cara seperti itu, mungkin dengan spesifikasi teknis akhirnya menyebutnya, atau juga mungkin dengan apa, kalau nggak mungkin ya kalau komputer dengan sampel. Kalau misalnya baju gitu ya, baju bisa aja dengan sampel atau seragam gitu ya. Itu cara menentukan spesifikasi untuk barang. Kalau tadi barang sudah ya. Nah, kalau barang itu pasti ke outputnya. Kalau jasa itu ada inputnya, ada output, ada proses juga. Nah, kalau di jasa lainnya ada spesifikasi berdasarkan output. Nah, ada juga berdasarkan proses dan output. Ada juga berdasarkan input, proses dan output. Nah,
Kalau untuk jasa konsultasi, kalau jasa konsultasi menentukannya mungkin ya, karena ada input, proses dan output itu bisa disusun. Juga bisa disusun secara terbalik. Bagaimana caranya? Nanti kalau ada yang nanya nanti saya sebutkan gitu ya. Nah kalau pekerjaan konstruksi, nah yang jelas pekerjaan konstruksi ada input, ada proses, ada output gitu ya. Nah, kalau spesifikasi inputnya seperti apa? Misalnya bahannya, input dari pekerjaan konstruksi apa misalnya? Yaitu misalnya bahannya misalnya apa? Misalnya semen. Nah, itu spesifikasinya seperti apa? Seperti itu ya. Itu sebenarnya. Kenapa unmute? Itu yang secara singkat seperti itu. Kemudian kita bagaimana menganalisis kesesuaian dari sebelum menganalisis saya masuk ke bagaimana memilih gitu ya. Bagaimana memilih jenis spesifikasi berdasarkan waktu, risiko dan waktu dan risiko inovasi gitu ya. Ini dari apa? Dari apa nih? Chart ini, diagram ini kita bisa lihat bahwa inovasi kontraktor waktunya semakin kecil di sini semakin kecil, sedangkan kalau semakin besar seperti ini. Nah, bagaimana kita menentukan bahwa yang dipilih itu adalah tipenya ada tiga tadi ya di awal. Bagaimana menentukan tipe spesifikasi? Ada spesifikasi kinerja, ada spesifikasi desain, dan ada spesifikasi campuran seperti itu. Nah, ini nah kita lihat bahwa kalau semakin dia sempit, ya, seperti apa? Bagaimana cara menentukan dia harus spesifikasi kinerja atau spesifikasi desain seperti itu. Nah kita lihat bahwa kalau semakin dia waktu untuk membuat waktu untuk membuat ya, itu semakin minimum, dia harus menggunakan spesifikasi kinerja gitu ya. Sedangkan waktu untuk membuat pekerjaan produk jasa itu semakin itu lebih ke arah conformance gitu ya. Nah, kalau resiko kinerjanya untuk risiko kinerjanya semakin besar resikonya gitu, itu lebih bagus menggunakan spesifikasi conformance. Sedangkan kalau risiko kinerjanya minimum itu menggunakan performance seperti itu. Begitu juga kalau inovasi demikian ya cara bacanya gitu ya. Nah, kalau kapan kita menggunakan desain? Nah, ketika waktunya di antara seperti ini lebih bagus kita menggunakan spesifikasi desain seperti itu gitu ya. Itu cara menentukan. Nah, ini yang paling serunya adalah di analisis kesesuaian spesifikasi. Nah, bagaimana menganalisis kajian kesesuaian spesifikasi? Ini kajian umumnya ada lima cara, yaitu yang perlu kita itu ada waktu mengkajinya. Ada 5 pendekatan, yaitu ini keluar. Ketika kita mau menyusun spesifikasi itu harus jelas atau clear. Pertama, dia informasi itu bagi penyedia itu tidak ambigu dan juga cukup bagus. Hindari kata secepatnya, katanya ini salah satunya. Ya, apa maksudnya sih juga indikatif kata misalnya secepat-cepatnya ASAP. Kadang kita menggunakan spesifikasi ASAP, as soon as possible, nggak bisa ya, gitu ya. Harusnya misalnya 14 hari gitu, sudah SPMK seperti itu. Kemudian
concise sih, kedua concise, yaitu singkat padat. Singkat padat itu lebih menyeluruh. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan yang menyeluruh atau komprehensif. Kemudian yang keempat adalah dia harus konsisten. Jangan bahasa yang satu, misalnya satu berbicara kepadatan adalah ini, sedangkan di bab yang lain bicara kepadatan, pengertiannya berbeda, seperti itu. Kemudian juga dia harus benar. Nah, bergerak. Connection loss. Oke. Kesesuaian spesifikasi. Nah, ketika menganalisis kebutuhan, kita menganalisis kesesuaian spesifikasi itu ada dua, yaitu kesesuaian terhadap kebutuhan, kesesuaian terhadap ketentuan. Gitu. Kesesuaian terhadap kebutuhan seperti apa? Gitu ya. Sepertinya sebelumnya harusnya ada ya, ada berbicara tentang analisis Pareto. Ini nggak ada ya. Kesesuaian itu kita melihat bahwa fokus utama kebutuhan pengadaan. Ini caranya adalah salah satunya dengan menggunakan bagaimana cara menentukan fokus pengadaan, sasaran pengadaan itu menggunakan cara Pareto yang Bapak Ibu pelajari di dalam modul gitu ya. Analisis Pareto dan juga supply positioning model. Mungkin di paparan ini nggak dipaparkan ya. Mungkin baiknya itu dipelajari nanti. Nah, kesesuaian spesifikasi itu menentukan fokus utama atau prioritas. Itu dilihat dari kebutuhannya yang berdasarkan Pareto, kemudian dilihat dari impact-nya. Dari situ kombinasi kebutuhan dari 80% yang paling banyak dibutuhkan dan juga impact-nya itu ditentukan prioritasnya yang menjadi fokus utama sasaran pengadaan pada unit kerja itu, gitu ya. Nah, hubungannya terhadap fokus utama itu adalah bagaimana cara menentukan metode dan tipe spesifikasinya, gitu ya. Ketika fokus utamanya adalah mutu dan inovasi barang yang dibeli, kita gunakan spesifikasi kinerja atau spesifikasi teknis. Mungkin juga ketika kita menyusun, fokus utamanya adalah misalnya menurunkan biaya pengadaan, yang dilakukan metodenya adalah seharusnya tadi ini ada value analysis atau value engineering. Kemudian kita menggunakan spesifikasi kinerja, kemudian akan menggunakan standar, terus menghindari spek yang menghalangi timbulnya kompetisi dan lain sebagainya. Nah, ini baru menentukan prioritas PBJ. Nah, bagaimana cara menentukan prioritas pengadaan, gitu ya? Yaitu kita lihat, ini kita lihat dari kaji ulang spesifikasi ya. Itu dilihat dari jumlahnya, jumlah spesifikasi atau kuantitasnya, kemudian waktu penyusunan spesifikasi, kemudian kemampuan dalam menyusun penyusunan spesifikasi yang terbatas. Terus kemudian mendapatkan prioritas bila ada spesifikasi yang baru, gitu ya. Spesifikasi baru atau yang sudah lama, yang lama harus direview lagi, gitu ya. Itu spesifikasi Bina Marga baru direview dan menjadi spesifikasi 2018. Ya, awalnya adalah spesifikasi 2010 dan telah direvisi menjadi 3 kali. Itu berarti udah 8 tahun yang lalu ya. Nah, ini caranya ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa untuk dapat menentukan prioritas dengan baik digunakan diagram atau chart dari supply positioning model. Kemudian kita juga menggunakan konsep Pareto. Bagaimana cara menentukannya? Misalnya
kita di sini ke sini. Nah ini dari sini misalnya ini tadinya diketahui nomor, jika Bapak Ibu bisa lihat ya, nomor 1 dibutuhkan dengan penggunaan per tahunnya 2.000, harga per unitnya 120, nilai per tahun sekian, kemudian diurut sampai barang ke 20. Kemudian dari nilai per tahun ini diurutkan dari nilai yang paling besar, ya, nilai yang paling besar diurutkan, itu kemudian diparetokan. Nah ini sampai misalnya 80% itu sampai yang mana? Nah di Pareto ini ditentukan tiga jenis klasifikasi ya. Kalau Bapak Ibu mau nyebutin yang klasifikasinya 4 silakan aja. Misalnya pengendalian A ketat, B sedang, C longgar gitu ya. Mungkin D Bapak Ibu menentukan apa saja. Tapi rata-rata yang dipakai adalah ini gitu ya. A misalnya A untuk ukurannya misalnya di bawah 80% itu harus ketat gitu ya. Kemudian yang B antara 80-90 gitu ya. Dan C yang longgar, pengendalian yang longgar ini 90 sampai 100. Nah ini dari sini kita lihat kok bisa ada warna merah, ada warna kuning, ada warna biru. Ini bisa kita lihat bahwa dari nanti terhadap impact-nya gitu ya, impact-nya. Nah ini adalah ketika barang dengan A gitu ya, pengendalian ketat A, B, sedangkan resiko impact-nya adalah rendah seperti itu. Nah ini seperti ini, gitu ya. Itu, nah di sini adalah golongan prioritas yang pertama, yang menjadi sasaran atau fokus utama unit kerja. Sedangkan yang kuning ini adalah prioritas kedua, sedangkan yang hijau adalah prioritas ketiga. Mungkin di dalam yang merah ini ada beberapa barang yang dibutuhkan atau yang menjadi sasaran utama pengadaannya si unit kerja seperti itu. Nah, tadi kita berbicara kesesuaian terhadap kebutuhan. Sekarang kita berbicara sesuai ketentuan yang pasti peraturan gitu, atau mungkin juga ketentuan yang terdapat di dalam pengadaan ini. Bisa kita lihat dari kita harus menyesuaikannya terhadap kebutuhan pengguna. Kemudian untuk kontrak pemerintah ini ada tidak mengarah kepada satu merek tertentu, ya. Atau juga merek itu hanya untuk kondisi-kondisi tertentu, misalnya suku cadang, gitu, komponen itu boleh seperti itu. Atau mungkin dengan tender cepat, atau mungkin juga dengan e-purchasing itu boleh merek gitu ya. Kemudian kalau di kontrak pemerintah itu ada kebijakan juga peningkatan produksi dalam negeri. Sedangkan untuk kebijakan dari kontrak pemerintah juga pengadaan pemerintah itu menggunakan standar nasional Indonesia, itu sesuai ketentuan. Ada juga kondisi kekinian ya, kondisi terkini, apakah menggunakan teknologi saat ini, atau juga apakah barangnya masih terdapat di pasar, apakah masih continue atau sudah discontinue seperti itu, apakah ramah lingkungan, atau juga bagaimana tingkat emisinya, terus juga bagaimana perawatannya, apakah murah seperti itu. Ini mendukung terhadap sustainability procurement ya, seperti itu. Kemudian baru kita berbicara analisis, kita melihat dokumentasinya.
dokumentasi apa saja yang perlu kita lihat, yaitu menginventarisasi kebutuhan dari user. Bapak Ibu ketika melakukan pengadaan misalnya komputer, Bapak Ibu inventarisasi nggak kebutuhan si user atau penggunanya? Apakah Bapak Ibu langsung, oh kamu harus butuh ini? Baiknya memang ditanya. Saya sering melakukan itu. Jadi kita melakukan survei, bukan survei sih, pertanyaan. Jadi bukti tertulis. Jadi ketika misalnya ke e-purchasing, kenapa mau beli ini mereknya, kita bisa lihat bahwa si usernya maunya ini, seperti itu kan gitu. Kemudian dokumen hasil kaji ulang spesifikasi ya, atau juga kerangka acuan kerja untuk dokumen pengadaan konsultasi ya. Kemudian juga data informasi survei pasar, itu perlu kita lihat, dan juga dokumen spesifikasi teknisnya, sehingga nanti mendapatkan review berita acara kaji ulang, seperti itu. Mungkin sampai saat ini itu saja. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis dan juga sering connection loss, karena mungkin ini memang di daerah yang cukup banyak gedung gitu ya, sehingga harus rebutan sinyal gitu ya. Terima kasih untuk para peserta pelatihan dan uji kompetensi sertifikasi kontrak, dan juga mohon maaf atau jika ada kekurangan gitu ya. Halo, apakah sudah didengarkan? Mbak Sinta, terima kasih banyak atas paparannya meskipun tadi ada trouble ya. Nah, nanti teman-teman sudah saya unmute ya. Jadi kalau teman-teman ingin bertanya langsung juga silahkan. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang apa yang dimaksud spesifikasi ya. Jadi tadi Mbak Sinta sudah menjelaskan tentang menyusun spesifikasi teknis. Nah, sebenarnya tujuan spesifikasi teknis ini apa? Kenapa sih orang pengadaan misalkan harus mengetahui tentang spesifikasi ini? Nah, mungkin kalau teman-teman ketahui ya, bahwa pintu utama atau pintu di proses pengadaan itu ya terletak di sini ya. Artinya spesifikasi ini menjadi satu parameter untuk nanti kalau misalkan nanti menggunakan pihak ketiga, artinya menjadi parameter bagi pihak ketiga bagaimana mereka akan melaksanakan, seperti apa sih kualitas yang kita inginkan dari itu. Makanya ini penting dicermati ya. Jadi penting kita cermati bagaimana pada saat kita akan melaksanakan suatu pengadaan, kita melakukan penyusunan spek yang benar-benar akurat ya. Jadi harus ditulis secara lengkap. Nah, tadi Mbak Sinta juga sudah singgung tentang bagaimana kegunaan spesifikasi teknis, bagaimana memahami spesifikasi mutu, jumlah, waktu, dan itu semuanya itu untuk memberikan gambaran apa yang kita inginkan, seperti apa sih barang atau jasa yang kita inginkan. Nah, begitu pula nanti kalau kita sudah punya standar ya, jadi spesifikasi itu akan menjadi menjadi aspek perbandingan. Kualitas apa yang akan dihasilkan oleh penyedia yang akan melaksanakan itu. Nah, tadi sempat disinggung juga tentang value for money. Nah, artinya apa? Kita sebagai seorang pengguna untuk mendapatkan penyedia yang mampu memberikan sesuatu kepada kita melebihi dari ekspektasi kita. Nah, itu artinya ada nilai yang lebih atau yang di atas standar spek yang kita tentukan. Nah, itu ada beberapa strateginya. Oke, saya yang tidak panjang lebar, ya silahkan jika teman-teman ada yang ingin bertanya. Oke, bisa langsung bertanya, ya. Saya unmute semua. Ya, ada yang mau bertanya atau ini? Silakan. Nah, ini ada pertanyaan Mbak Sinta. Mbak Sinta, ini pertanyaan begini, jelaskan tentang apa sih perbedaan spesifikasi teknis sama rencana kerja dan syarat ya atau RKS di pekerjaan konstruksi, seperti itu. Oke.
Oke, Mbak Sinta dengar? Halo? Ya, Mbak Halo? Sinta, ini ada pertanyaan ya. Ya, Pak. Katanya apa bedanya Ah, ya, spesifikasi teknis dengan rencana kerja dan syarat atau disebut RKS di pekerjaan konstruksi? Oke. Sebenarnya kalau di Bina Marga nggak pernah bilang RKS ya atau rencana kerja atau gimana. Cuma lebih ke arah spesifikasi itu kan eh, tidak hanya apa sih namanya gini saja deh. Rencana kerja dan syarat itu kan lebih ke arah apa sih namanya hmm, apa sih namanya kalau ada gambar, nah itu gambar dan juga apa sih namanya produk desainnya, gambar EE-nya, kemudian juga ada metode pelaksanaannya. Nah itu spesifikasi teknis itu lebih bagian dari rencana kerja dan syarat, seperti itu. Spesifikasi teknis misalnya begini, kita punya gambar, misalnya gambar uh, uh, gedung gitu ya, gambar gedung. Nah, spesifikasi teknis itu lebih mengarah kepada misalnya untuk gambar dinding di ruangan ini dengan tebal sekian, ini sekian, ini itu rencana kerja dan syaratnya. Sedangkan spesifikasi teknisnya itu adalah ketika bahwa dindingnya itu terbuat dari misalnya batako dengan ketebalan sekian, dengan mutu kekuatan sekian, itu sekian. Itu lebih ke spesifikasi teknis. Sedangkan rencana kerja lebih the whole, lebih luas dibanding spesifikasi itu sebenarnya. Jadi lebih kepada gabungan dari gambar, metode pelaksanaan dan juga spesifikasi teknis itu sendiri, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya langsung Pak Iskandar atau Eni Setio Widiasih, silakan. Bagaimana cara saya melihat bahwa ada pertanyaan, Pak? Saya lihat nggak ada questionnya. Ada question, Mbak. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Bolehkah kita menentukan spesifikasi teknis, misalnya payung, akan tetapi payung sebenarnya impor, jadi bahannya tidak ada SNI-nya. Sampai sejauh mana kewajaran membuat spesifikasinya? Misalkan kita, nah itu Mbak, yang pertama. Artinya bagaimana kita menentukan spesifikasi teknis? Misalkan produk itu ya, atau payung ini contohnya tidak memiliki SNI. Sebenarnya terima kasih atas pertanyaannya. Bagus, sangat bagus, karena saya pernah melakukan ini juga gitu. Ketika kita itu kan ke arah kebutuhan user ya, kebutuhan user. Nah, kalau itu memang hanya ada ya, diproduksi oleh dari luar, kenapa tidak gitu? Sehingga kan kita juga punya batasan-batasan atau batasan prasyarat mutu. Kan tadi ketika kita menyusun spesifikasi, ketika kita mengidentifikasi kebutuhan, kita juga menentukan persyaratan-persyaratannya. Nah, ketika kita memang pada kontrak-kontrak pemerintah yang kebijakannya, itu kan namanya kebijakan gitu ya, kebijakan umum pengadaan, yaitu meningkatkan produksi dalam negeri gitu. Tapi ketika memang tidak ada dalam produksi dalam negeri itu, mengapa kita harus berkorban terhadap prasyarat mutu itu, seperti itu. Dan itu juga bisa dengan rekomendasi teknis dari si usernya, seperti itu. Menurut saya tidak ada masalah. Oke, jadi intinya pada saat kita membutuhkan barang ya, seperti itu ya tergantung apa kebutuhan kita. Setelah kita mengetahui apa kebutuhan kita dan kita lihat
kita analisa pasar, oh ternyata masih bisa dipenuhi di dalam produk dalam negeri, ya bagaimana kita mengoptimalkan dari dalam negeri. Tetapi kalau itu tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri, ya why not gitu. Kita bisa saja memenuhi kebutuhan kita dengan produk-produk yang bukan dari dalam negeri. Mungkin seperti itu ya Mbak Sita ya. Kira seperti itu. Oke. Nah, sampai sejauh mana kewajaran membuat spesifikasi? Misalnya kita membuat spek printer atau komputer yang jarang di pasar karena memang kebutuhannya adalah printer itu. Nah, ini hampir ya Pak, Mbak Sinta ya. Halo Pak, halo. Ya, ya Mbak Sinta. Printernya gimana Pak? Printernya gimana? Jadi, maksudnya Pak? Sampai di mana atau sejauh mana kewajaran membuat spesifikasi? Misalnya kita membuat spek printer atau komputer yang jarang di pasaran. Karena memang misalnya, kebutuhannya. Iya, saya paham. Jadi kesannya takutnya mengarah gitu ya. Seperti dot matrix mungkin cuma ada Epson. Yang kalau memang cuma ada Epson itu dot matrix, ya kenapa? Enggak, maksudnya ya kita kalau memang dia bisa dijabarkan di dalam bahasa spesifikasi, silahkan gitu. Sampai sejauh mana misalnya memang itu cuma produsennya cuma Epson, kenapa kita takut untuk mendeskripsikan secara detail gitu. Tapi ketika misalnya barangnya itu sudah printernya itu produsennya persaingannya murni, sudah sangat ketat, ya kita jangan terlalu mengarah gitu kalau untuk kontrak-kontrak pemerintah. Tapi kalau misalnya seperti printer dot matrix gitu, nggak apa-apa disebutkan. Mungkin orang loh kok itu kan pasti Epson ya terus siapa yang memproduksi dot matrix kan, seperti itu ya. Kita sampai sejauh mana ya, sampai kita mau dapetin barang yang seperti apa. Awal lagi kita identifikasi kebutuhan usernya yang seperti apa gitu. Apakah memang printer yang tinta biasa atau laser atau dot matrix gitu kan. Seperti itu. Mungkin laser ada pesaingnya cuma ada berapa gitu. Tapi kalau dot matrix kan kelihatan gitu ya. Cuma ada Epson seperti itu. Ya nggak apa-apa. Yang memang kita butuhnya dot matrix seperti itu. Ya kebutuhannya aja. Kita mendefinisikannya berdasarkan spesifikasi printer yang seperti itu gitu. Sesuai dengan kebutuhan si user. Seperti itu. Gitu. Ya. Oke Mbak Sita. Nah, ada pertanyaan lain lagi. Apakah untuk material atau bahan tertentu pada pekerjaan konstruksi bisa menyebut merek? Misalkan lift, AC, atap, dan seterusnya. Oke, itu banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Sebenarnya beberapa banyak, misalnya kayak seperti apa sih namanya yang di kamar mandi itu kloset ya, nggak masalah kita menyebut bahwa kita mau Toto seperti atau mau American Standard. Kenapa? Karena memang karena itu menjadi komponen bagi gedungnya seperti itu. Mungkin gedung itu didesain cocok untuk lift, misalnya lift Otis gitu, atau merek lainnya gitu ya, atau misalnya Toshiba gitu, bisa saja gitu. Nggak masalah kalau menyebut merek jika itu untuk kontrak pemerintah dan itu menyebut bahwa si yang disebut mereknya adalah sebuah komponen dari gedungnya itu sendiri. Kecuali pengadanya langsung pengadaan lift gitu ya, misalnya ya memang kalau tetap aja yang namanya lift itu biasanya disesuaikan dengan desain gedung. Mungkin saja lift itu kan produsennya nggak terlalu banyak ya. Mungkin juga ada yang gedungnya semua cocok terhadap lift itu cocok terhadap semua gedung. Ya mungkin ada banyak lift yang cocok untuk gedung itu. Silahkan tidak menyebut merek, tapi kebanyakan menyebut merek, nggak masalah karena itu bagian dari komponen gedung, MA-nya seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan yang seperti tadi ya.
Eh, Bagaimana kalau end user mengajukan merek tertentu, pertimbangannya karena sudah friendly, ya? Apakah bisa dilakukan tender langsung dengan menyebutkan merek? Tender langsung, pengadaan langsung maksudnya gitu ya? Atau penunjukan langsung gitu ya? Ya, Penunjukan mungkin langsung, seperti itu. kalau Artinya user nih, friendly. kenapa disebut merek ya? Karena end usernya tadi ya cocoknya seperti itu. Mungkin seperti ini ya, mungkin contohnya seperti dokter ya. Jadi dokter itu misalkan sekolah di Jerman, terus menggunakan produk-produk yang made Obat. in sana ya, artinya buatan Jerman. Nah, pada saat dia bekerja di Indonesia di salah satu rumah sakit dan ya keahliannya pada merek tersebut, nah apakah bisa seperti itu Mbak Sinta? Artinya bisa nggak pengadaannya itu menyebut merek seperti itu? Oh, ya. Pengetahuan saya bisa ya. Jadi gini, kalau itu kebutuhannya itu terkait dengan keahlian si user gitu, atau mungkin si user itu lebih friendly gitu, ya menurut saya sih nggak masalah gitu ya. Cuma kalau pembenaran terhadap yang masalah adalah pembenaran bahwa dia memang ahlinya di situ, itu yang perlu dibutuhkan justifikasinya. Misalnya dia punya memang dulu pelatihannya pada alat tersebut, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau buktinya terhadap budaya user friendly itu seperti apa, kan itu yang perlu walaupun mungkin bisa dibuktikan ketika barangnya ada, tapi ketika barang itu belum ada, bagaimana cara membuktikannya, kan seperti itu gitu. Nah itu justifikasi bahwa dia memang user friendly-nya ke alat tersebut seperti itu. Oke. Nah itu yang perlu dikaji ulang oleh si procurement unitnya ya gitu. Apakah memang kecuali itu swasta sih nggak masalah ya, tapi kalau misalnya rumah sakit pemerintah, justifikasinya apa? Dan itu pun juga harus, makanya seperti yang disebutkan analisis kesesuaian. Nah, kesesuaian itu ketentuannya yaitu spesifikasinya terhadap pemakai. Nah, caranya bagaimana? Yaitu kita misalnya melakukan yang tadi bahwa ada suatu format bentuk pertanyaan kepada end usernya bahwa memang ini benar hanya fasih terhadap alat tersebut. Mungkin dengan tambahan dia pernah pelatihan sertifikasi alat tersebut seperti itu. Demikian Pak Andi. Oke. Nah ini ada pertanyaan. Di tender cepat boleh tidak sewaktu klarifikasi ke penyedia di dokumen tender cepat yang diupload menyatakan sampel, misalkan pengadaan tas buat seminar. Kita mensyaratkan sampel tas dengan uji lab sehingga sesuai dengan keinginan kita. Walah repot banget. Jadi ya, apakah boleh mensyaratkan sampel? Kalau contohnya tas kayaknya agak aneh ya. Kalau untuk seminar doang. Tapi misalnya untuk hal-hal lain misalnya bisa saja gitu. Misalnya dia harus mengirimkan sampel bisa saja. Tapi ya itu kita ketika kita diberikan sampel kita harus siap juga dengan alat ukurnya gitu ya. Supaya kita juga dibilang tidak mengada-ngada seperti itu. Ya. Biasanya yang melakukan ini pada saat pengadaan baju seragam ya, Mbak Sita ya. Biasanya itu kainnya jenis apa gitu, ada hasil uji labnya mungkin seperti itu ya. Oh itu untuk polisi ya. Iya. Memang beberapa polisi seperti itu yang mengatakan itu harus ada uji lab gitu. Sampel. Mungkin kalau itu bisa saja. Jadi mungkin bukan saja terhadap sampelnya, mungkin bisa ke sertifikasi terhadap bahannya itu bisa diminta gitu. Mungkin lebih bukan sampelnya tapi sertifikasi uji bahannya seperti itu. Oke. Mensyaratkan
Iya. Jadi tidak masalah ya. Jadi kan Nggak masalah. Ya, nggak masalah. ya, Memang kebutuhan. sampelnya itu telah diuji, ada uji labnya ya, seperti itu Mbak Sita. Iya, biasanya ada sertifikasi ujinya Pak. Jadi baik bahan dan juga mungkin beton itu juga biasanya kita meminta nanti sertifikasi uji betonnya atau juga uji bahannya. Gitu. Oke, Minta oke. sampelnya juga bisa seperti itu. Oke. Nih, minta lembar kertas kerja pembuatan spesifikasi teknis yang pernah dibuat Ibu Sinta mengenai pemilihan barang, sehingga kita punya guidance. Kalau konstruksi jelas kita punya konsultan perencana, sehingga kita punya ahli. Di pemilihan barang sebagaimana lembar kerjanya yang sesuai. Nah, ini minta contoh nih Mbak. Oke, nanti gimana ya? Boleh nanti kita Saya biasanya sudah ada contohnya dari Pak ya, Iskandar. nanti saya bagikan karena ini udah agak lama 3-4 tahun adanya di HDD. Nanti saya saya share. Itu ketika saya membeli server, ketika saya membeli komputer itu biasanya saya mensurvei dulu usernya maunya apa. Kemudian juga saya bertanya kepada yang jelas saya nggak paham banget yang namanya komputer ya. Cuma jadi saya bertanya gitu. Salah satunya kita mengumpulkan brosur-brosur seperti itu. Demikian Pak Andi. Nanti saya berikan. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Spesifikasi untuk pekerjaan konsultan itu sering disebut KAK. Untuk spesifikasi konsultan perencana spek kualitas hasil olah pikir. Sampai situ aja. Ini pertanyaannya mungkin apa namanya ya kalau misalkan konsultan untuk spesifikasi konsultan perencana spek kualitas hasil olah pikir. Mungkin gini Pak. Iya. Kalau di jasa konsultasi itu kan spesifikasi manifestasikan dalam bentuk kerangka acuan kerja. Olah pikirnya adalah misalnya untuk konsultan desainnya ataupun konsultan pengawasan adalah bentuk pelaporannya, gitu ya. Nah, ketika atau juga ketika melakukan perencanaan teknisnya, itu kan ketika melakukan perencanaan teknisnya itu kita sebutkan spesifikasinya, misalnya laporan perencanaan teknis berisi tentang misalnya tentang desain jembatan, misalnya perhitungan pondasi, perhitungan bangunan atas, perhitungan pembebanan seperti itu ada disebutkan misalnya laporan perencanaan teknisnya. Kalau untuk laporan tanahnya, misalnya laporan penyelidikan tanahnya, ini kan produknya si ahli mekanika tanah gitu. Itu disebutkan apa saja yang perlu ditampilkan di dalam laporan penyelidikan tanah itu, hasil surveinya, analisanya, terus apa saja yang harus dihasilkan di dalam laporan penyelidikan tanah. Itu yang disebut olah pikirnya seperti itu. Mungkin itu maksudnya Pak Andi. Oke. Nah, ini ada lagi dari Pak Nasrem. Jadi penyebutan merek sudah tidak pamali lagi di Perpres 16 tahun 2018 sepanjang ada justifikasinya ya Bu. Penyebutan merek. Merek. Nah, ini kan tadi kan sudah saya sebutkan bahwa di dalam Perpres 16 itu ada suku cadang. Di dalam suku cadang, kemudian komponen melakukan dengan e-tender e-purchasing gitu ya. Bisa saja ketika si usernya kan menyebutkan saya butuh merek yang seperti ini. Nah, ketika mau penunjukan langsung ya itu berdasarkan rekomendasi teknis gitu. Rekomendasi teknis dari usernya. Nah, ketika itu kan diskresi namanya. Bukan dibolehkan oleh Perpres 16, tapi ada diskresi.
Nah, mau nggak bertanggung jawab terhadap itu PPK-nya atau KPA-nya, kan seperti itu. Kan kalau untuk kontrak pemerintah seperti itu. Jadi bukan berarti bahwa Perpres 16 membolehkan, tidak. Jadi ini kan di dalam bahasa Perpres itu yang disebut yang boleh disebutkan merek adalah A, B, C, D, E. Nah di luar itu ketika kita keluar dari pengaturan itu harus ada diskresinya, yaitu ada pada pimpinan dari yang mengadakan itu. Nah itu bahasa hukum, itu harus mungkin ditanyakan ke Pak Regi nanti ya, bagaimana ketika kita menentukan diskresi terhadap spesifikasi dan kita mau tunjuk langsung pula kan kayak gitu. Nah, seperti itu. Makanya lebih bagus saya sarankan ketika mau melakukan itu, lakukan mungkin agak lama ya. Jadi si produsennya ini kita usulkan untuk masuk ke e-katalog gitu. Sehingga kita bisa langsung menunjuk alat itu gitu. Kalau nggak mau sulit, tapi prosesnya lama. Tapi kalau mau proses cepat, salah satunya ketika melakukan diskresi, ya kita harus ada rekomendasi teknis baik dari end user dan juga yang akan dilegalkan oleh PAKPA seperti itu. Demikian Pak Andi, kalau itu saya nggak akan bilang bahwa itu disahkan, enggak. Cuma kan bahasa Perpres yang boleh, artinya seperti itu. Yang boleh A, B, C, D, E. Ya, kalau nggak salah ada 5 atau 6. Itu. Demikian Pak Andi. Oke. Masih ada pertanyaan lain, silakan jika masih ada. Oke, sudah tidak ada pertanyaan. Sekarang sudah pukul 20:45 ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak Sinta hari ini membawa manfaat dan tujuan kita ya, target pembelajaran kita juga tercapai ya. Jadi semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang dimaksud spesifikasi teknis, bagaimana menyusunnya, bagaimana menganalisisnya. Nah nanti materinya atau videonya akan kita share juga. Tadi modulnya yang slide-nya sudah saya share di Handout, silahkan di-download aja. Oke, terima kasih Mbak Sinta, terima kasih rekan-rekan semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.